Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia terkait dengan rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024, yang salah satu program unik pemerintah yaitu menuntaskan 1,6 juta honorer, sisa honorer yang terdaftar dalam database BKN sebagai hasil penataan honorer di tahun 2022 yang lalu. Nah, tentunya selain daripada 1,6 juta itu, maka 700 ribu lainnya juga adalah untuk CPNS dan fresh graduate. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, ada satu informasi penting yang perlu diketahui. Sini sampaikan di mana posisi tenaga honorer dalam rekrutmen CSN 2024. Begini skema dari Kemenpan RB dan BKN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan posisi honorer pada rekrutmen calon aparatur sipil negara 2024 dengan skema yang akan diterapkan oleh Kementerian Pan RB dan BKN, tentunya kita ingin tahu kira-kira bagaimanakah skema tersebut. Lalu bagaimana dengan keadaan honorer? Nah, Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Bagaimana posisi tenaga honorer dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2024 tahun ini? Bapak Ibu simak skema yang dibuat oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. Para tenaga honorer tampaknya sudah tahu bahwa pemerintah akan menyelenggarakan rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN dalam waktu dekat di tahun ini. Karena diketahui pemerintah akan menggunakan rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN 2024 sebagai salah satu solusi untuk melakukan penataan tenaga honorer di Indonesia. Dan memang solusinya adalah merekrut dengan cara seleksi. Berdasarkan info yang disampaikan oleh Kementerian Pan RB, pemerintah menyediakan sebanyak 2,3 juta formasi dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN 2024. 2,3 juta formasi tersebut nantinya dialokasikan untuk jabatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Itulah nantinya yang 2,3 juta tersebut. Baik untuk pusat demikian dengan daerah, baik untuk fresh graduate demikian dengan honorer, dan demikian juga persebarannya untuk tenaga guru dan dosen, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis administrasi. Kabar baiknya, pemerintah menyediakan jabatan khusus sebesar 1,6 juta formasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K untuk para tenaga honorer alias honorer non aparatur sipil negara atau non ASN. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk jabatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang dibuka lebar kepada lulusan baru atau fresh graduate. Ini juga bersyukur di tahun 2024 tahun ini, fresh graduate tidak akan dilupakan dalam jatah formasi calon pegawai negeri sipil 2024.
Adapun rincian alokasi formasi untuk para pegawai honorer yang nantinya dibagi dengan rincian sebagaimana berikut ini. Pertama, jabatan P3K guru sebanyak 230.707 formasi. Itu untuk poin pertama. Yang kedua, jabatan P3K tenaga kesehatan sebanyak 126.212 formasi. Kemudian jabatan P3K tenaga teknis sebanyak 55.793 formasi. Selain daripada itu juga, perlu kita ketahui bersama bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa nantinya terdapat dua jenis P3K dalam proses melakukan penataan honorer non-ASN di tahun 2024 tahun ini. Jadi dua jenis P3K itu yakni adalah P3K paruh waktu serta P3K per time alias P3K paruh waktu. Perlu ada pemahaman bersama Bapak Ibu bahwa P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu sama-sama berstatus aparatur sipil negara. Sama-sama punya NIP, hanya bedanya adalah pada versi kerja dan juga kedudukannya sebagai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Disampaikan bahwa P3K paruh waktu tidak penuh waktu melaksanakan tugas di kantor. Sementara penuh waktu, maka full time untuk melaksanakan tugas di kantor. Itu saja bedanya secara singkat. Tetapi meskipun demikian, ia menyebut terkait dengan pengangkatan honorer non-aparatur sipil negara menjadi P3K paruh waktu itu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau peraturan Menteri Pan RB. Jadi penentuannya seorang honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu, segera nantinya akan terbit peraturan menteri terkait dengan hal tersebut. Jadi ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Ini kata Anas saat menghadiri rapat yang membahas soal penataan tenaga honorer di tahun 2024 tahun ini, termasuk di dalamnya seleksi calon aparatur sipil negara, CPNS, dan juga P3K tahun 2024. Itulah informasi yang Bapak Ibu ya. Semoga saja semua program baik pemerintah, tentunya ini yang kita harapkan bisa menjadi realita di tahun 2024 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.